Seakan-akan beliau berkata, kalau ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Imannya dengan rukun iman yang 6 ada masalah. Kenapa dia tidak bahagia? Ada masalah dengan imannya. Karena orang beriman pasti bahagia. Sampai sebagian salaf berkata, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma alaina minan naim la jaladuna alaihi." Seandainya para raja dan para pangeran tahu tentang nikmat yang kami rasakan, kata orang saleh tersebut, tentu mereka akan merampas kenikmatan tersebut meskipun dengan pedang ingin rampas kenikmatan yang kami rasakan. Jadi ini poin penting. Kita ini hidup, tidak ada orang hidup tanpa problem. Ada orang hidup tanpa problem? Enggak ada. Mau kaya, mau populer, mau terkenal, mau ustadz, enggak ustadz, ya. Mau ngaji, enggak ngaji. Yang enggak ngaji saja dapat masalah, apalagi yang ngaji. Bukankah semakin beriman semakin tinggi ujian? Jelas, Allah sudah Nabi sudah janjikan, Allah sudah janjikan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata kami telah beriman lantas tidak diuji? Omong kosong, enggak mungkin. Ente bilang saya beriman, saya di atas sunnah, kemudian tidak diuji, mustahil. Mustahil. Justru semakin tinggi iman seorang semakin diuji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya", orang yang paling berat ujiannya para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang saleh, tsumma al-amsal fal amsal. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Ingat, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata, "Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi." Kata Imam Syafi'i, ujian kehidupan ini banyak, katsiratun la tanqadi, silih berganti tidak ada hentinya. Dan kesenangan datang cuma sesekali. Imam Syafi'i rahimahullah mentakbir tentang apa yang dia alami. Kata dia ujian banyak. Tapi orang beriman dalam ujiannya tersebut dia tetap berbahagia. Ini poinnya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq diuji atau tidak? Diuji. Umar diuji enggak? Utsman diuji, Ali diuji, semua diuji. Mereka bahagia, mereka sangat bahagia. Para ulama diuji tidak? Diuji. Tapi mereka sangat bahagia. Oleh karenanya, jangan bermimpi hidup tanpa ujian. Ibu-ibu mimpi ingin hidup tanpa ujian, tidak akan terjadi. Ibu-ibu mimpi ingin hidup tidak diomelin suami, nah, itu mustahil. Apalagi suami mimpi tidak diomelin istri, lebih mustahil. Lebih mustahil. Jangan harap itu enggak ada itu omong kosong, ya. Kecuali istrinya bisu atau suaminya mbeo, ya udah. Kalau istrinya bisa ngomong, suaminya bisa ngomong, pasti ada omelan, pasti. Ya ada sih, ada yang tidak mungkin ada, tapi satu di antara sejuta ya, jarang ya, jarang. Hidup pasti ada ujian. Nah kita enggak mungkin lari dari ujian, ujian akan datang, dilepas dari ujian satu akan datang ke ujian berikutnya. Hidup ini hanyalah dalam ujian. Allah ciptakan kita untuk diuji. Tidak ada orang nongkrong tidak diuji, enggak ada. Kalau ada orang tertawa, cuma dua kemungkinan. Satu, dia bahagia, dia bisa menghadapi ujian sehingga dia bisa tertawa dalam ujiannya. Yang kedua, dia baru lepas dari ujian tertawa karena akan masuk ke ujian berikutnya. Tidak ada orang tidak diuji. Ini hidup ini memang untuk diuji. Dari satu ujian ke ujian berikutnya. Kau dikasih istirahat sebentar, kemudian dikasih ujian apa? Berikutnya. Karenanya, kunci untuk bahagia alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Iman jelas, pelajari rukun iman dengan baik. Takwa meninggalkan maksiat. Siapa meninggalkan maksiat, semakin dia kuat meninggalkan maksiat, dia semakin bahagia. Otomatis kebahagiaan itu akan menyertainya, otomatis. Siapa yang berusaha mengikuti petunjuk Allah, dia pasti bahagia. Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjukku dalam surat Al-Baqarah, setelah Allah mengatakan kepada Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, Allah mengatakan faman tabi'a hudaya. Siapa yang mengikuti petunjukku
fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ini janji Allah. Dalam